Ini kita masuk pembahasan baru. Jadi kan kita bahas pemberian kepada raja, dibahas dari beberapa aspek, dari 3 aspek ya. Aspek pertama, sumber keuangan raja dari mana? Sudah dibahas itu. Yang kedua, tuh An-Nadrusani ini. Yang kedua itu berapa yang diterima dan siapa yang menerima. Jadi uangnya raja itu harus kita kaji dulu sumbernya dari mana, diberikan kepada siapa, jumlahnya berapa. Uang negara harus dikelola begitu. Sumbernya dari mana, diberikan kepada siapa, jumlahnya berapa. Kalau pertama beres, sumbernya halal, oke. Sekarang diberikan kepada siapa, jangan sampai salah sasaran. Beres, sudah sesuai sasaran. Sekarang besarannya juga tidak boleh salah. Tuh. Yes. Sekarang besaran dan yang menerima. Jadi kita mengandaikan hartanya ini harta maslahah, masolih, untuk harta kemaslahatan umum. Jadi sumber keuangan raja, sumber keuangan negara itu kita persempit saja yang tasarrufnya untuk masolih, untuk kemaslahatan umum. Untuk kepentingan umum lah, maslahat umum itu, masoleh itu. Contohnya apa untuk kemaslahatan umum? Ada harta diambil dari orang kafir di masa damai, itu 80%-nya, jadi 4/5 itu 80%. Berarti ono duit dibagi 5. Lah 4 dari 5 ini itu namanya arba'ati akhmas. Ya sama dengan 80%. 80% itu kan sama dengan 100 dibagi 5. Berarti 20-an. Diambil 4 berarti 80%. Nah, jadi kita andaikan uangnya ini uang yang tasarrufnya untuk kemaslahatan umum, kepentingan umum. Apa itu sumbernya? Dari Dari itu 80% untuk kepentingan umum, sisanya 20% itu untuk kepentingan khusus yang sudah ditentukan oleh si raja. Nah, kalau selain harta yang umum ini, misalnya apa? Ya, raja beli barang, atau ada harta rampasan perang, 1/5 rampasan perang, atau yang 20%-nya tadi, itu yang ini itu terserah raja mau dikasihkan siapa, besarannya berapa, terserah raja. Tuh. Nah, ini kita hanya membahas fokus uang untuk kepentingan umum, kemaslahatan. Lah, untuk kemaslahatan itu tidak boleh ditasarrufkan kecuali memang untuk kemaslahatan umum, atau ada orang membutuhkan, orang tidak bekerja, ya duduk disantuni, boleh diambilkan dari situ. Tapi kalau orang kaya tidak boleh, gitu. Jadi misalnya untuk anggaran kepentingan umum, ya, itu kok ada untuk santunan orang miskin, ya boleh. Berarti yang kaya jangan diberi. Nah,
pemberian kepada orang miskin itu bukan kemaslahatan umum sebetulnya, karena hanya dinikmati oleh si miskin yang menerima. Itu. Nah, sekarang kita bicara yang kemaslahatan umum. Kena nek sulmana kafal. Sayyidina Umar itu mengatakan bahwa di Baitul Mal itu, ya, setiap muslim berhak atas uang yang ada di Baitul Mal, ya. Tetapi meskipun setiap muslim, setiap orang itu punya hak terhadap uang negara, tapi meskipun dia mengatakan itu, Sayyidina Umar, tidak setiap warga negaranya dia kasih. Nah, berarti Umar membuat kriteria siapa yang diberi gitu. Nah, akhirnya kriterianya ini, satu, setiap orang yang mengurusi kemaslahatan umat Islam, ya, pelayan publik, orang yang menangani pelayanan publik, itu ya. Publik berarti pelayanan umum bermanfaat bagi publik, misalnya, itu boleh diambilkan dari ini. Kenapa? Soalnya kalau dia tidak digaji dari ini, dia nanti justru ngobek kerja sampingan, malah ini jadi layanan publik terganggu. Maka dia boleh diambilkan dari pos masolih itu tadi. Diberi sampai cukup, jangan sampai dia ngobyek. Kelompok satu berarti pelayan karyawan di layanan publik. Yang kedua, ulama. Ulama itu yang terkait dengan apa? Kemaslahatan agama. Ya, ulama fikih, hadis, tafsir, qiraah, termasuk para guru, termasuk para muadzin. Berarti ini apa? Layanan agama. Yang ketiga, pelajar. Pelajar ini juga boleh diambilkan dari ini. Tuh. Soalnya kalau tidak diberi tidak diberi bagian dari Baitul Mal, mereka tidak belajar, belajarnya berhenti. Tiga. Yang keempat, para pegawai yang ngurusi kemaslahatan dunia, misalnya apa? Tentara itu nggak jaga negara dengan peralatan perangnya, dijaga dari musuh, dijaga dari pemberontak, dijaga dari musuh Islam, di negara Islam itu. Yang kelima, para kutab, juru tulis, juru hitung, para wakil, pokoknya pegawai-pegawai yang mengikut dalam administrasi keuangan negara. Jadi hubungannya dengan pokoknya layanan agama maupun layanan publik lainnya. Nah, ulama juga diberi karena ulama itu menjaga agama, tentara diberi karena menjaga dunia. Antara dunia dan negara, agama dan negara itu saudara kembar, tidak bisa diabaikan salah satunya. Dokter boleh tidak diambilkan dari situ? Dokter meskipun tidak ada urusannya dengan agama, tapi dia kan menjamin kesehatan badan. Sehatnya badan itu menjadikan agama jadi sempurna gitu. Jadi boleh diambilkan dari situ. Nah, dokter, tapi dokter yang menangani pasien secara gratis, dia digaji. Tidak boleh dia digaji dari negara, tapi dia melayani dengan bayar, itu mendapatkan dua sumber, itu tidak boleh. Nah, orang-orang yang ini menjadi pelayanan publik ini, itu juga, itu tidak tetap diberi meskipun sudah kaya. Tidak harus dia itu miskin dan membutuhkan. Gitu. Jadi
guru. Nah, kan ini tadi bisa ya, kalau bahasa sekarang pertama yang diberi itu adalah siapa tadi? Pegawai-pegawai negeri, pegawai negara ya. Terus 2 ulama, ketiga temannya termasuk guru. Terus kok ana muadzin mlebu wae iki pokoke pekerja iki layanan sosial gitu. Terus siswa, ini berarti beasiswa diambilkan dari kas itu. Terus pegawai administrasi juga diberi itu. Nah, dokter juga diberi. Pokoknya diberi meskipun orang-orang ini sudah kaya, tetap digaji. Soalnya apa? Kalau tidak digaji secara cukup, nanti dia ngobyek cari pekerjaan lain, tanggung jawab di layanan publik ini hancur. Walam yu'rafu bil hajah. Itu meskipun tidak membutuhkan. Misalnya dulu Khulafaur Rasyidin. Dicontohkan misalnya para Khulafaur Rasyidin itu tetap memberikan jatah kepada Muhajirin Ansor, meskipun Muhajirin Ansor ini tidak butuh, tidak kekurangan, hidupnya cukup, dan tidak ditentukan besarnya berapa, tergantung ijtihadnya. Jadi subjektivitas imam, subjektivitas khalifah. Mau dibasih banyak sedikit ya ijtihadnya itu. Misalnya Imam Hasan, Khalifah Muawiyah itu pernah memberi kepada Sayyidina Hasan cucunya Nabi 1 kali pemberian 400.000 dirham. Umar kepada satu kelompok dikasih 12.000 dirham. Terus Aisyah juga termasuk kelompok ini, dapat 12.000 dirham setahun. Berarti 12, kalau setahun itu 12.000, berarti ini 1.000 dirham per bulannya Aisyah. Kelompok yang itu, ada kelompok lain 10.000, ada kelompok lain 6.000 dirham. Jadi beda-beda, tergantung ijtihadnya si imam. Ketika itu Umar ijtihadnya begitu. Nah, semua dibagi sampai hartanya apa, la yabqa minhu syai'un, jadi tidak tersisa. Kalau ada satu orang diberi lebih banyak, tidak apa-apa, berdasarkan subjektivitas si raja. Tapi yang jelas bahwa itu orientasinya apa, punya alasan yang kuat. Misalnya ada satu orang alim ya, atau satu pemberani diberi pemberian yang luar biasa banyaknya, tidak apa-apa, asalkan dengan cara memberi itu membuat motivasi kepada yang lain supaya niru ini. Maka penghargaan negara itu boleh. Yang diberi penghargaan luar biasa banyaknya boleh, supaya apa? Memotivasi yang lain bisa meniru. Di sini contohnya ulama dan tentara gitu. Tapi ya seringkali biasanya di negara kita itu apa? Bonus bagi atlet olahraga itu luar biasa banyaknya dibanding bonus bagi prestasi-prestasi di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu ya paling ya untuk beasiswa ngono tok, kuliah gratis gitu. Tapi kalau namanya atlet olahraga di bidang olahraga, kuliah gratis, dikai mobil, setiap bulan dia masih dicarikan sponsor, mulai dari sepatu dari ujung kaki sampai ujung rambut, sepatu sponsor, kaos kaki sponsor, celana dalam barang itu, tekan sak pendur, tekan apa rambut, minyak rambut barang itu jono sponsor. Jadi luar biasa itu. Tapi ini memang dari dulu kita
kalangan pendidikan itu suka menggerutu, yaitu kalau di bidang olahraga itu luar biasa penghargaan yang diberikan negara itu. Tapi kepada yang tapi yaitu kadang kita menemukan atlet olahraga, karena olahraga itu fisik ya, dia ketika dia menua, semua aset dari prestasi yang diberikan negara itu wis entek. Kanggo ngobati ndek sakit itu, sehingga jatuh miskin. Nah yang tadi yang diberi beasiswa itu yang di bidang pendidikan, sidik-sidik lah sampai tua ijek sehat itu. Ya mbah piye pangeran sing ngatur. Wallahu a'lam bishawab.